Shalom teman-teman, ketemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Yesus Datang Mengetuk Pintu. Lihat, lihat, Yesus datang mengetuk pintu. Siapa mendengar suaranya? Hai anak-anak lelaki, hai anak-anak perempuan, bila kau buka pintu, Yesus kan segera masuk. Lihat, lihat, Yesus datang mengetuk pintu. Siapa mendengar suaranya? Hai anak-anak lelaki, hai anak-anak perempuan, bila kau buka pintu, Yesus kan segera masuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin ibadah ini dari awal, pertengahan, dan akhir, supaya kami bisa fokus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Dalamnya Hatiku Jadikanlah dan God is so good. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Shalom teman-teman, ketemu lagi di Kamu Perlu Tahu. Kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan klasik yang kini sudah bisa dijawab oleh ilmuwan. 1. Pernahkah kamu mendengar pertanyaan ini? Mana yang lebih dulu? Ayam atau telur? Darwin dan ahli biologi lainnya mengungkapkan bahwa telur lebih dahulu muncul daripada ayam. Alasannya karena sebelum berevolusi, ayam adalah seekor burung purba. Burung purba ini bertelur
dan embrio di dalamnya perlahan-lahan berevolusi menjadi ayam. 2. Apakah warna kulit zebra? Ini adalah pertanyaan yang sering dipertanyakan dan diperdebatkan. Namun menurut para ilmuwan, sebenarnya zebra adalah kuda hitam dengan garis-garis putih. Garis-garis putih ini muncul berkat proses genetik. 3. Bagaimana bunglon berubah warna? Sederhananya, sel-sel dalam tubuh bunglon mendukung untuk melakukan hal-hal tersebut. Kemudian, bunglon berubah warna bukan karena membaur dengan sekitarnya, namun bunglon berubah warna karena perubahan emosi yang dia rasakan. 4. Mengapa kucing sering tidak menatap apa-apa? Beberapa orang percaya bahwa jika kucing sering menatap tanpa melihat apa-apa, berarti dia sedang melihat hantu. Namun faktanya kucing melakukan ini karena akan bersiap-siap untuk tidur, karena kucing menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur dan bermalas-malasan. Terima kasih telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah! Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhanku Dengar. Selamat sore. Ya, berjumpa lagi bersama dengan kakak. Puji syukur kita boleh dapat bertemu kembali. Ya, pada saat ini kita akan berdoa sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami pada sore hari ini. Tuhan Yesus, kami yang akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Engkau berkati, Engkau sucikan, kuduskan kami, Engkau urapi kami, Engkau berkati pikiran kami, hati kami. Biarlah kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak bercerita, kita akan membaca ayat hafalan kita dari Lukas pasal 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Sekali lagi, Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, tadi ketika kita membacakan ayat hafalan, ada kata-kata tentang saksi. Tentang apa? Tentang saksi. Nah, kira-kira adik-adik yang ada di rumah tahu nggak ya apa itu saksi? Apa sih arti dari kata saksi? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu, kita akan belajar bersama-sama dan kakak akan kasih tahu
apa sih kata saksi itu secara khusus dalam Alkitab? Nah, kata saksi dalam bahasa Yunani adalah marturia atau martureo. Kata saksi ini berarti menjadi saksi atau menanggung kesaksian. Dalam pengertian Kristen, menjadi saksi adalah memberitakan kesaksian, informasi, berita, bahkan kabar baik tentang Injil Yesus Kristus kepada orang lain. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus, maka tugas kita adalah memberitakan Injil atau bersaksi kepada orang lain, kepada orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, dalam Alkitab sangat jelas dikatakan bahwa kita memiliki tugas untuk memberitakan Injil. Kira-kira adik-adik di rumah tahu nggak ya, pesan itu dapat di mana? Pesan firman Tuhan itu terdapat di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Di mana Tuhan Yesus memberikan amanat agung atau pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada orang lain, bahkan seluruh dunia ini. Nah, memberitakan Injil berarti sama artinya dengan memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Nah, kalian tahu nggak pesan ini kapan Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka? Ada yang tahu dari adik-adik semua? Pesan ini disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika Tuhan Yesus bertemu kembali untuk yang terakhir kalinya setelah kebangkitannya dengan murid-muridnya di Galilea sebelum kenaikan Tuhan Yesus. Dan kenaikan Tuhan Yesus ini akan kita adakan nanti pada tanggal 26 Mei. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, Tuhan menyampaikan pesan ini tidak sembarangan, tetapi Tuhan menyampaikan pesan ini agar semua orang dapat memberikan kesaksian, kabar baik, bahkan keselamatan kepada orang lain, di mana hanya kepada Yesus sajalah kita dapat selamat. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan kali ini kita belajar untuk menjadi saksi Kristus ataupun bersaksi bagi Kristus. Nah, tapi Kak, permasalahannya aku ini masih kecil. Aku nggak bisa, aku nggak tahu gimana caranya untuk memberitakan ataupun bersaksi kepada orang lain. Aku nggak tahu Kakak, gimana dong? Gimana ya caranya agar adik-adik dapat bersaksi kepada orang lain? Nah, pertama yang harus adik-adik lakukan adalah kalian harus membaca Alkitab. Kalian harus meminta tuntunan Tuhan agar kalian mengerti, agar kalian mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Karena kalau kalian tidak mengenal Tuhan Yesus itu siapa dalam kehidupan kalian, adik-adik, maka kalian juga tidak akan bisa bersaksi tentang siapa Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kalian kepada orang lain. Itu poin paling penting, oke? Oke. Selanjutnya, di dalam Alkitab dikatakan hukum yang terutama dan yang paling utama yaitu mengasihi Tuhan Allahmu dan juga mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, hukum ini juga dapat kita buat agar kita dapat bersaksi
kepada orang lain. Gimana caranya, Kak? Caranya yaitu mengasihi sesama kalian, terutama kepada keluarga, teman, ataupun orang-orang di sekitar kalian. Contohnya kalau kepada keluarga, misalnya orang tua kalian, ataupun adik kalian, ataupun kakak kalian, ataupun opa, oma, opung, kakek, nenek, siapapun yang berada dalam lingkungan keluarga kalian saat ini sedang dalam keadaan sakit atau nantinya mereka akan sakit, maka yang harus kalian lakukan untuk menyatakan bagaimana kalian itu mengasihi mereka, yaitu dengan membantu mereka. Gimana caranya, Kak? Kalau misalnya mereka sakit, kalian datang kepada mereka, "Papa, Mama, apakah kalian sakit? Kalau kalian sakit, di bagian mana sakitnya? Sini biar aku bantuin, aku pijitin ya, Pa. Ya, Ma, pasti Papa dan Mama capek." Kalian pijitin, kalian bantu orang tua kalian, ataupun kalian bisa memberikan minum air hangat kepada orang tua kalian untuk membantu mereka pulih kembali. Dan jangan lupa kalian doakan mereka. Doakan, minta kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus menyembuhkan orang tua kalian, adik kalian, kakek kalian, kakak kalian, nenek kalian, opa, oma, siapapun itu. Oke? Selanjutnya, bagaimana cara kita mengasihi teman kita? Nah, caranya seperti ini. Ada satu contoh yang kakak akan berikan kepada kalian, dan ini sering terjadi dalam kehidupan adik-adik semua, bahkan kehidupan kita sepanjang masa. Tentunya kita hidup di dunia ini tidak hanya ada orang yang mengasihi kita, tetapi juga ada orang yang membenci kita. Lalu bagaimana caranya untuk menghadapi orang yang tidak menyukai kita, yang membenci kita? Caranya adalah tetap mengasihi mereka. Kalau mengasihi mereka, gimana caranya, Kak? Caranya kalian bawa dalam doa. Kalian berdoa, meminta kepada Tuhan, "Tuhan Yesus, tolong bantu aku untuk mendapatkan teman, untuk aku mengerti temanku ini. Biarlah temanku ini boleh kembali baik, sehingga kami boleh berteman dengan seperti yang lainnya. Tuhan tolong berkati dia hatinya, Tuhan Engkau jamah." Nah, seperti itu. Kalian bisa berdoa agar Tuhan menjamah hati teman kalian, hati orang-orang yang tidak menyukai kalian. Yang kedua caranya adalah tetap berbuat baik. Oke? Tetap berbuat baik. Contohnya seperti ini. Pastinya suatu saat dia akan membutuhkan sebuah pertolongan. Mungkin dia nanti kayak mau minta tolong sama kalian, tapi enggak deh, kan aku udah berbuat jahat. Lagi pula enggak mau aku sama dia, aku kan enggak suka sama dia. Begitu. Mungkin ada yang berpikir seperti itu, adik-adik. Tapi adik-adik perlu tahu bahwa kalian bisa membantunya. Gimana caranya? Berikan pertolongan kepada dia dengan cara tersembunyi. Jangan sampai dia tahu, agar dia tidak merasa rendah diri, tidak merasa gengsi. Oke? Kalian bisa melakukannya. Coba kalian praktekkan di rumah ataupun di lingkungan kalian saat ini. Kemudian, cara selanjutnya adalah, apakah adik-adik di rumah punya medsos? Entah itu Instagram, entah itu yang saat ini terus viral itu adalah TikTok, ataupun Facebook, ataupun WhatsApp. Kalian bisa memiliki itu, ataupun kalian sedang memiliki itu, ataupun orang tua kalian memiliki hal itu.
kalian bisa menggunakan medsos ini untuk memberitakan ataupun bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Gimana caranya, Kak, supaya aku bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang lain melalui media sosial yang aku punya? Caranya adalah kalian bisa membuat ayat-ayat firman Tuhan setiap harinya dan kalian sharekan itu kepada orang lain. Itu cara pertama. Yang kedua, adik-adik bisa, mungkin adik-adik senang bernyanyi sambil bermain gitar bersama dengan papa atau bersama dengan mama. Adik-adik bisa minta tolong sama papa mama untuk video dan kirimkan itu ke media sosial yang papa dan mama punya ataupun kalian punya. Itu akan memudahkan kalian, akan membantu kalian agar kalian bisa bersaksi bagi orang lain tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, demikian adik-adik, mari kita belajar untuk bersaksi tentang betapa Tuhan Yesus itu begitu baik dalam kehidupan adik-adik, dalam kehidupan kakak, dalam kehidupan papa mama, semuanya. Oke? Sip. Oleh sebab itu, kakak akan mengakhiri cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Kita akan membaca ayat hafalan terlebih dahulu dari Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan pada sore hari ini, di mana kami boleh belajar untuk kami dapat bersaksi bagi orang lain. Tuhan, tolong bantu kami, biarlah kami juga memiliki keberanian untuk bersaksi bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Dadah.